19. Sekali lagi kami beritahukan permintaan dari pihak Kepala Unit Intel Kepolisian yang mana bagi warga masyarakat Pantai Ambawal yang memiliki keluarganya di atas 60 tahun usianya agar bisa melaporkan diri melalui panitia masjid atau yang insya Allah nantinya akan diberikan vaksinasi COVID-19. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan kita akan mendengari tausiah subuh Ramadan yang insya Allah pada hari ini akan disampaikan oleh yang mulia al-mukarram guru kita, guru Muslim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa'hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita alhamdulillah sampai saat ini diberikan nikmat umur panjang dan kesehatan badan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa sudah 20 hari, itu memasuki hari yang ke-21, dan mudah-mudahan sampai hari raya dan seterusnya panjang umur. Karena ada pada ini jelas karena hendaknya mati. Kecuali orang yang banyak utang, bisa hidup dan bisa nak mati. Tak ini apa orang yang pada nak mati di oleh Allah yang Tuhan ya, biar tak nak mati. Pada nak boleh, bila tertawa berarti kada nak boleh. Jadi alhamdulillah diberikan nikmat kita. Dan kemudian tak lupa salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan kepada para keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau dan juga pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian rahimahumullah. Insyaallah pagi hari ini menyampaikan tentang dosa besar, yaitu perbuatan zina. Karena terlalu banyak kasus fakta yang sampai ke telinga ulun tentang perselingkuhan, pacaran, sehingga apa? Terjadi perzinahan. Terlalu banyak. Seakan-akan zina tidak berdosa, seakan-akan, padahal dosanya sangat besar. Sangat besar. Dan kebanyakannya salah menggunakan HP. HP-nya tidak bersalah, yang bersalah yang menggunakan HP. Perselingkuhan banyak asal mulanya melalui di HP Android. Karena di situ kan kalau langsung video call, jadi melihat bungas kada bungas. Nah itu. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian rahimahumullah, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya adalah perbuatan zina adalah perbuatan keji dan sejahat-jahat jalan. Ini ayat melarang kita mendekati, apalagi menggawi. Memaraki ini dilarang. Kemudian lagi dalam surah Al-An'am ayat 151 Allah berfirman, "Wala taqrabul fawahisha ma zara minha wa ma batan."
Janganlah kalian mendekati perbuatan keji, sesuatu yang zahir daripadanya dan sesuatu yang batin. Dalam tafsir yang dimaksud perbuatan keji adalah perbuatan zina, karena mazhara itu perbuatan zina. Wa mabatan itu adalah sentuhan dan ciuman. Nah, itu mendekati ini dilarang. Jadi dua ayat ini melarang mendekati apalagi menggauli. Nah, kayak apa pendekatan mendekati kepada zina? Contohnya seperti orang bertunangan. Nah, bertunangan kan anak ditunangan. Itu baik-baik mendekati perbuatan zina. Karena memberikan keleluasaan, memberikan kebebasan kepada si anak. Memudahkan cincin 2 gram lakiannya, bebas membawa anak biniannya. Dibawakannya mamanya gula 2 kilo ke rumah saparapat, agaknya rokok 2 bungkus, awak dibuatnya 2 jam. Padahal pasaran, ya, akhirnya apa sehingga penginapan bisa aja juga. Nah, jadi dalam Islam baik tidak membenarkan bertunangan. Kalau berdatang untuk pernikahan itu boleh menunggu waktu, misalnya ya 1 bulan, sebulan, paling lawas sebulan apa. Jangan juga terlalu lawas menunggu nikah sampai 6 bulan, jangan juga, itu bahaya juga. Karena itu mendekati. Ini ada orang anak umur 36 tahun bertunangan 5 kali. Paling sedikit waktu bertunangan setahun. Kebanyakannya 2 tahun. Jadi 5 kali bertunangan, 2 tahun, 8, sampai setahun 9 tahun bertunangan. Ada jenang kawinnya. Ini seorang aja, orang ini 1 orang nih umur 36 tahun datang ke rumah ulang sama mamanya. Saya Pak Guru anak ini tuh harus dia 36 umur. Kan dapat gitu belum? Lalu kita tahu nih kan jangan berparat. Berparat boleh banyak kayak sudah bertunangan bahkan 5 kali. Nah, 5 kali bertunangan. Maka urusan 2 tahun, 8 lah. Dan sampai waktunya begitu orang. Kalau sampai waktunya begitu orang. Yang terakhir itu 1 tahun. Ini kisahnya kenapa maka sampai 2 tahun? Nah, menunggu latihannya, Bang, alasan ini menunggu. Akhirnya apa? Limir pastilah. Masak benar. Nah, itu pada bungkas sahabat itu mendekati perbuatan zina. Di dalam Islam tidak membenarkan tunangan-tunangan. Ini jadi kebanggaan. Nanti orang berseruan, bro, seruan apa deh? Acara peresmian apa? Nikah lah, bertunangan. Ini kebanggaan. Bertunangan peresmian. Ada dalam Islam itu gawian orang kafir ini tuh. Karena apa? Karena itu sama hanya menyuruh anak berzina. Karena apa? Karena itu pasti ada kaitannya berdua-duaan. Ya Allah. Bila berdua-duaan, dan Nabi itu syaitan yang ketiga. Rasulullah bersabda, "Iyyakum wal khalwata bin nisa, fawallazi nafsi biyadihi ma khala rajulun bi imra'atin illa dakhala syaitanu bainahuma wa la yujahima rajulun khinziran multihan bitinin aw hamain hayrun lahu min ayyuzahima mankibuhu mankiba imra'atin la tahilu." Rasulullah bersabda, takuti oleh kalian dengan perempuan bersunyi-sunyi. Artinya apa? Berduaan. Kan bersunyi-sunyi itu berduaan. Khalwat ini bersunyi-sunyi. Takuti oleh kalian bersunyi-sunyi dengan perempuan. Maka demi yang diriku dalam genggamannya, tiada bersunyi oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan, melainkan masuk oleh syaitan di antara keduanya. Nah, jadi bila berduaan, yang ketiga syaitan. Apa maksudnya? Nah, syaitan menggoda, membisik. Nah, itu. Kemudian sungguh bahwa bersesak-sesak seseorang laki-laki
akan babi yang bergumur dengan tanah atau lumpur itu lebih baik baginya daripada bersasak-sasak bahunya akan bahu perempuan yang tiada halal. Ini kandungan hadis ini dua. Pertama tadi berduaan, itu syaitan yang ketiga masuk. Kemudian yang kedua, jangan kita lalaikan bakajal-kajal padang di dunia. Di mana bakajal biasanya? Bisa di pengantin. Nah, mau nasi ya malah ambil nasi, ambil iwak di binian banyak. Masuk aja bakajal. Nah, kalau binian ini minyak arum meninggal, bang hidung. Nih. Dia nggak ada bakajal mah yutakan. Itu jadi lebih baik bakajal, bakasap di padang babi yang belum berlumpur. Itu dilarang. Makanya baik-baik kalau karantina itu sediakan nasi, iwak, belain. Ini lelakian, ini binian, jangan dicampur. Cuma kadang-kadang ada kesengajaan juga mencampur tapi binian ada kesalahan sama-sama liur putih juga. Nah itu dilarang. Nah jadi jangan berduaan. Karena berduaan ini baik tuha kanun kan. Kalau istilah bensin itu bisa melindap. Ini kita pilih dulu. Karena si tuli ini jujur pada melihatnya tahu benar juga. Tahu benar. Barang baik berkata tahu. Itu dijaga. Jadi tadi anak buah lah jangan bertunangan. Jangan bertunangan datang cepat saja atau inahan. Jadi orang itu memberi nasihat dulu lah. Bila ada kita orang datang, terima. Paling lambat beri waktu sebulan. Karena kalau mengeringkan kayu sebulan itu kayu kering. Sekalipun musim hujan kering sebulan. Aja ada sikapan lah. Sudah nak 2 tahun pulang. Ini 2 tahun nih pulang. Jadi alhamdulillah padahal sebenarnya pun misalwan awak gurunya misalwan tolak. Apabila minggu ini ya. Siapa nih jauh jaraknya datang ke rumah semalam. Pokoknya guru sebulan aja datang lumpian itu ada seorang berdatang sebulan. Ya ini dilaksanakan akad nikah lawan resmiannya. Ibu kata pulang nah apa jauhan pak pengurus sana kalau 7 jauhan. Nah itu kasihan untung ada yang berdatang ya Allah. Ini 36 umur sudah Tuhan bertunangan. Jadi jangan menarap para ibu-ibu lah berusaha bertunangan. Pokoknya bila hendak berdatang siapakan duitnya. Bila ada duit berusaha dulu. Ini kumpulkan duitnya aja dulu. Ini mana matakan kuliah, menunggu gawian. Nah, bangda 2 gram, limir kasihlah orang. Lakian ini juga buah ini maaf berdan lah bapak-bapak lah. Pandir lakian ini manis pada madu. Bila diberikan janji-janji beginian kada terasa ya tak pacul baju. Nah, itu dah janji manis. Ya Allah. Jalan pelan. Sapalih lagi yang kebetulan bang, sapalih. Jadi hindari perzinahan. Kemudian lagi Rasulullah bersabda, Qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min dzambin ba'da syirki a'zamu 'inda Allahi min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimin la yahillu lahu." Rasulullah bersabda, tiada daripada dosa sesudah syirik yang lebih besar di sisi Allah daripada air mani seorang laki-laki meletakkan ia akan melihat ke dalam rahim perempuan yang tiada halal baginya. Jadi dosa yang paling besar sesudah syirik adalah perbuatan zina. Hanya besar benar dosanya. Kemudian lagi Rasulullah bersabda, "Zaniyatun wahidatun tuhbitu ala 70 sanatan." Berbuat zina 1 kali
menghapus amal 70 tahun. Umur 60 bejina takor baik. 70 juga bejina masih takor. Kenapa? Karena masa balik kan misalkan anak-anak 15. Umur 85 bejina 70 tuh habis. Nah, besarnya dosa zina. Itu baik selingkuh atau menukar 60 kilo. Kalau berselingkuh besar lagi pada 60 kilo. Dapat 60 kilo kan sama laman 500.000, 200.000, ujar lah. Kalau berselingkuh orang balakian, nah itu lebih besar lagi dosanya. Kenapa? Dalam satu hadis Rasulullah menjelaskan berselingkuh kepada orang yang balakian, amal kebaikan dosa yang amal kebaikan yang menyelingkuhi ini diberikan kepada yang laki. Kemudian dosa yang laki semuanya diberikan kepada yang menyelingkuhi. Dan kedua-duanya jar Nabi masuk neraka. Jadi itu besar kalau dosanya. Kalau menukar 60 kilo tadi cuma amal terbakar 70 tahun nih. Ada menanggung dosa orang lain. Tapi kalau berselingkuh amal terbakar dan menanggung dosa. Nah itu menanggung dosa. Dia mau dipilih tak bagus 60 kilo tapi tetap jangan. Kenapa? Karena dilarang ya Allah. Cuma perbedaan dosanya. Ini banyak benar kasus yang sampai ke Allah ini. Kasus perzinahan, ada yang berpadah, yang bertobat, ada yang bini mencarat. Jadi ada juga yang beda-bedaan sapi. Ada menelpon ulun. Assalamualaikum guru, waalaikumsalam. Nabati, kalau aku besok menyembelihkan sapi. Jam berapa? Jam 9. Ayo sholat. Belum datang. Jadi ulun tahu ini kan sapi apa nih? Sapi akikah apa? Ini guru sapi dandaan. Dandaan apa? Ayo belilah beli kisah. Belilah di kisah juga. Ada tahu dandaan apa ya Allah? Nah ini guru ada terjadi perselingkuhan ini di masyarakat kami. Nah lo dijanda oleh nang laki sapi seekor duit 10 juta. Itu kejadiannya sudah 3 tahunan sudah. 3 tahunan sudah kejadiannya. Kamana julu nang laki mau sampai berselingkuh nang bini, nang laki begawe. Nang laki ini datang di maghrib bagi isanya datang. Jadi waktu itu pas saatnya berselingkuh kurang nang bini deh. Nang laki datang lama ada tersentuh. Nah, jangan ketemuan deh. Pas haratan jalan jam 2. Tuh, boleh masyarakat. Lalu nang laki menuntut pembakal kan supaya diurus. Bila kali diurus, mbak kali dibunuh. Lalakian itu sekitar sekilo jaraknya lawan kemudiannya. Lalu diusahakan pembakal, bayar sapi seekor, duit 10 juta. Nah, belum sembelihan sapinya. Belilah dulu dagingnya ini dibagi-bagi ini diberikan ke masyarakat dulu ya. Ya kita boleh kan? Ada hendak ya membawanya. Kalau bawa pasar ya wah. Bolehlah mendadak, boleh karena merusak rumah tangga. Rusak rumah tangga orang. Jadi nang laki kalau lebih 10 juta. 10 juta ya wah. Awalnya mencari nang pacu sekali 2 kali. Banyak sekong 2. Tahu lah pacu sekali. Ibarat titik nih. Nang berurut ya wah. 10 juta. Ada lagi kasus datang seorang laki-laki ke rumah Allah. Ini nampak fakta harus bayar kisah nih. Cuma jadi sampai ngaran-ngarannya lah. Guru 4 tahun nampak deh. Bini ulun itu berselingkuh. Berselingkuh kan siapa? Kan imam melanggar. Lain imam masjid lain lah, imam melanggar. Imam melanggar. Kapan nih kamu meninggalkan sampai bini berselingkuh?
belum boleh mendulang. Awas yang meninggalkan mendulang di guru 3 bulan hanya boleh, paling cepat 2 bulan, namun sebulan kita kuliahan belum. Kalau saya meninggalkan berapa umur dinikah? Ya sekitar selawian lah, banyak siko. Umur nikah berapa? 30-an. Nah menyelingkuhi umur berapa yang melanggar? 55-an. Itu hak warisnya. Jadi ketahuan masyarakat diintai imam melanggar ini biasanya apa isa kan boleh. Ini mbah lagi hilang melanggar di warung kan ada, di rumah kan ada. Diintai kalinya naik ke rumah sebelah langgar, ketahuan orang. Ini masyarakat ini banyak orang di beberapa orang lawannya. Pasar kan telanjang. Jadi diarah orang imam telanjang. Ini gua kalau mau pembakar. Di tahun pembakaran baik kami imam tahlil di sini Tuhan akan masyarakat Tuhan akan nih di masyarakat norba. Kenapa? Maka sampai berselingkuh, nyelingkuh bini orang. Semestinya kan menjaga ya, kalau dijaga. Uji imam harus sama kali aku. Imam pemarasan. Karena pemaras marasnya lagi ke denda. Jadi aku aja mintiakan dulu. Kita tuh pakai maras boleh, lain itu marasnya. Cakanya maras nih lakinya aja beri duit saja beri ke bapak. Orang kurma kah ya Allah. Ini maras. Anu aja bapak maras aja. Anu semur karingnya. Jadi masih membanyunya kan. Sadang itu imam. Jadi imam langgar nih Pak 2 kali sulung tahun. Terus seiko ada itu imam langgar umur dia jual. Nah, jadi nang laki di rumah orang kayak perlu lanjut ke rumah tangga kadang. Julung kan yang baik lagi itu mencarak tuh sudah sekali atau mencarak itu berapa kali. Yang dulu gue pernah juga dihabarakan orang mulut ini kada percaya. Setelah ini hanya percaya. Jadi mungkin 2 kali ini sudah. Bapak urusan tadi berapa kan mendenda 5 juta. Pak juga sedikitan 5 juta. Paling gak dijun 15. Kan minimal selawi umur. Mencari nang selawi itu 15-an ini. Mungkin nambah anak sekong juga. Menang aja lah 30-an yang ada. Dulu kesedikitan mendenda. Kata kawai gue sudah berakur 5 juta. Ayo diam. Kata kawai kamu gini. Jadi gini tuh kayak apa? Dulu jangan sudah kelihatan aja. Ranai nanti, nah baju ranai. Niku kuliah aja bagus bang gini bunga sih ya. Dulu nang bunga itu nang dapat orang atau kena. Menang ada bunga sih kata bapak aman tinggal mengulang di 3 bulan kali bapak. Seperti ada betul gulam ada seorang aulia. Betul gulam ini dahulunya masa lalunya itu pembunuh berdarah dingin. Akhirnya bertobat, ditangkap oleh Imam Hasan Basri, lalu menjadi murid Hasan Basri. Kemudian setelah mati Hasan Basri, beliau menjadi guru. Jadi hidup sebatang kara, lalu disuruh murid begini. Jadi beliau ceriakan bini nang emas, nang paripuyuh. Nih, munyak awal aja sih dia, hirang, ada emas. Ya nih juga hirang emas ya malah. Ada bunga bapak, ada berumah, ada bisa baca tulis. Hidupnya sebatang kara. Apa juga ceriakan murid lah. Ini pencarian nih yang cukup syarat. Jadi akhirnya dapat juga di pinggir jalan ada tetamu. Nah ini gula yang betah lagi. Kondisi dia kenapa bicaranya ada kapok. Ada bapak ada di rumah ada bunga sekira pas di sini sudah dikasih kisah kawin. Jadi orang ini melihat sini betatai kawin undangan sawan berbisik. Aku jadi izin tahu ya bukan kami berbisiknya bini aku dipambalain macam orang. Lalu ringkasnya berjalan seminggu 2 minggu. Murid ini penasaran murid
ada nama-nama ini. Guru, mohon maaf guru yang berdetakon. Kan begini itu guru disuruhin nanti kan banyak kawan emas kan ya, dok keturunannya kan baik, beragama. Ada biar sebaliknya kenapa? Nah jadi aku di sini kan murid banyak dan kadang-kadang keluar isi pembicaraan. Jadi bini guru di sini ibaratnya aku andak di pelakar malam, aku tatayakan walu, pokoknya cinta dulu walu hilang. Aku sih kedemang-demang ada was-was pemecaan. Tadi dulu malu hilang. Mujur juga. Tata ya kan malu. Hilang dipanggil malu. Ada bungas. Jadi emang nggak ada bungas, supaya nggak dapat tinggalkan aman-aman. Ya bila ada bungas jangan dibawa. Ini yulo menikah masih Tuhan Nabagulika. Itu ada hadis Nabi. Seseorang datang kepada Nabi, wahai Rasul, lu bertakon, lu ni ada bisi bini, mau dijepai-jepai orang, lepas Rasulullah, punya Nabi cerai kan? Tapi Rasulullah barangnya lu bagus, lu sayang, punya Nabi mau sayang, jaga, pelihara. Nah, jangan sampai dia dijepai orang. Nah, artinya apa? Bawa madam. Tapi ada dibawa madam, di pemadaman dia pulang. Ya juga kasusnya, mungkin itu juga dasar naik kan, karenanya duitnya hanya cukup ini jangan 5 jutaannya benar-benar sekali 15 apa? Kapan yang doang nih mencari 15-an yang orang? Nah itu kasus perselingkuhan. Kemudian lagi sudahnya anak-anak berbicara tentang kuliahan enggak apa? Menelpon ulunnya orang tuanya umur 10 ada berapa? Buat betapun bro, kenapa deh? Anak kami guru yang kecelakaan. Kenapa dan jemputullah ada guru yang kecelakaan sudah 4 bulan. Hamil 4 bulan. Ada hamil 6 bulan. Ada 3 bulan. Bahkan ada 8 bulan. Banyak tuh. Jadi kayak apa? Bolehlah dinikahkan. On siapa kah? Mana lakiannya kah? Dan kayak begini hukum anaknya. Banyak tuh betapa orang bulan ini kuliah zaman aku nikah di mana? Kuliah juga kan supan ini yang Allah tahu kan dulu siapa si asipinya ada tahu loh. Jadi itu menurut Imam Syafi'i boleh kawinakan. Kalau lakiannya nama jinahika atau orang lain nggak boleh sah nikahnya dan boleh kumpuli. Cuma anaknya tetap statusnya jinah, anak kampung. Nah, cuma lo memang sedih beneran yang anaknya, nasib anaknya tuh enak. Nasib anaknya ini di mata masyarakat itu seumuran selamanya hidup tetap anak zina, anak kampung yang Allah. Jadi derajatnya itu hina di mata manusia. Tapi kalau di sisi Tuhan, anak zina ada bapaknya ada bersalah. Yang bersalah rumah bapaknya yang bersalah. Nah itu. Bahkan ada nama-nama guru anak zina jadi imam. Anak zina bawa mahutbah sahlah, sah ya jadi imam sah ikut, jadi hatib sah jadi jumat, karenanya ada bersalah. Anak zina, cuma di pandangan masyarakat hina. Nah itu kasihannya baik. Jadi kalau biasanya jadi pelajaran lah, kalau bisa anak kuliah harapannya itu dijaga bujur-bujur, dilihatin, jangan asal tulak aja dia takaan di sana. Akhirnya di kuliah orang kan anak nih itu hati-hati. Ini ada terjadi. Nah anak bibirnya nih ini di daerah berapa ya lah? Lagi di rumah nih, ini benar kan dari penjalan kada penyembah yang orangnya taat orang Tuhan. Kuliah katanya. Bapaknya ini percaya tulak setulaknya, kuliah hasil. Artinya aman aja anaknya baik aja. Setelah kuliah setahun lebih, kada simpikan anaknya. Ini suruh beli kada beli, penasaran, datangi, kesana cari, palingnya hamil. Berapa hamilnya? 8 bulan. Bapak
abah yang berdua. Mana ikam nikah anak ada. Dan siapa? Ya kan pacarannya. Ternyata pacarannya kada mengakui. Dipadahakannya kada belum padanya. Nah, lain itu aja. Nah, itu tulasnya lihat lain. Abah. Ada menyangka kena anak berbuat seperti itu. Jadi kayak apa? Betapun nih kayak apa? Anak ini kayak apa? Saya ketemu gina. Dikawinkan tetapnya. Kalau ada nama ngawinkan, ada nama hakun ngawinin. Nah, kesiannya baik. Ada lagi yang mati dihabisi anaknya. Ada percaya juga keluarganya. Jadi dikatakan videonya. Nah, kirim. Rabah juga orang tuanya. Mati dihabisi ini, produsis keluaran berbuih untuk. Ada menyangka juga anak sembaikan nih dia lagi di rumah. Sudah tak banjar apa? Tak pengaruh Pak. Tak pengaruh. Itu nang dihabisi itu nang dijual, 1 kilo aja dijual. Semalaman jangkauannya kuliahnya 500 sejuta. Nah itu. Jadi dijaga begitu keluarga lah. Baik anak laki-laki atau bini-bini. Ini gara-gara nang bini kancang ini gara-gara laki nang mencoba ya. Kalau misalnya anak laki itu aman aja jangan beda kancang. Tapi kan jinah juga kalau menjinahi binian. Nah itu pada hebat. Dijaga jangan sampai terjadi. Makanya bilangnya anak nih itu dianjurkan oleh Nabi. Bila sudah balik hendak berbini biniakan, hendak berlaki lakiakan, jangan berlembat-lembat. Kalau yang sudah bisi bini mah hendak berbini biniakan juga. Supaya jangan menukar berkilo. Ini lalakian bisi bini ada. Takutan lawan bini di rumah menukar nang beikum pada bani. Akhirnya apa? Menukar nang berkilo pabanja. Ini terjadi. Ada seseorang lalu belum dia bisa. Aku guru aja daripada menukar nang berkilo pabanja lebih baik menukar nang beikum. Aku muda 10 juta. Menukar nang beikum silakan rumah diulang situ aja. Mana harta yang udah tangi aja siang. Malam udah bani juga. Orang tua aduh ini rumah. Halal kalau beruja, halal ya nikah. Menukar nambah dulu di Cina. Kawanannya betul hanya menjar sama laman dua. Cina tuh punya tuh. Kebanyakannya akhirnya ya takutan lawan bini lalu karena berkilo. Padahal gue abahnya bilang anak begini bini apa? Cuma jelas nanti masjid ini kedan hapunnya ya Allah. Nyaman aja lakiannya nyalai bebas. Jinah itu seakan-akan ada berusak. Banyak kasus perjinahan. Ada lagi banyak berjinah lawan anak tiri. Mana anak tiri berjinah? Ada berjinah lawan mintuha. Kancang berduanya, bini kancang, mintuha kancang. Mbak tumbur ketahuan larian ke Samarinda. Kayak apa anaknya tuh? Tetap aja anak kampung yang Allah menikahi gak ada kawan. Mintuha. Tahun ini diirti kan apa? Yang bini ada kan apa? Mintuha. Mintuha aja anak juga. Mintuha anu. Itu minantu malas jual mintuha. Kenyataan apa itu? Larian ke Samarinda. Ada kasus juga orang nikah dan bini beranak, bininya beranak. Kalinya beranak belum genap 40 hari berselingkuh lawan ipar adik laki. Ini nang laki lawan ulun lupa dah juga. Nang fakta harus nih baik. Artinya nang langsung tuh pada diri kurang-kurang. Akhirnya guru aja mengalah. Asal ada tahu juga nih kenapa nih bini ini garing nih. Uyuh beranak, bobo. Ujian bidan nih di ikamnya nih makan daging mentah. Bikin ini kita aja makan daging mentah. Bikin lagi ya aku kan deh, makan daging mentah. Itu kata majas saja, kata pinjaman.
Kalinya dia bidan daging nang semacam. Nah, takajud dah. Nama kini kan. Laki aku ini kan menggoi bini, mensetubuhi bini dah. Ringkas kisah orang puas bawa pulang ke urutan lain sama penjelasan. Bawa pulang ke lain 3 urutan sama madakan sama makan daging manta. Nah, sarit kan. Nama kini kan. Sekarang bapak ada bujur-bujur lalu siapa bisa impor. Kan sedang aku ada dengan ikam nah. Artinya dalam 2 bulan lebih ikam sampai ikam garingin ada panah artinya manusia apa ada mubadah. Hujan lagi bila ikam kada berpada ikam bisa uno. Jadi bila ikam kada berpada itu pada uno. Berpada kalinya lawan adik ipar. Nah, sebulan imbah beranak adik ipar mematani maka dititirnya terus hari-hari. Akhirnya apa? Garing-garing kalau membantu mati. Jadi pertanyaan laki kayak begini itu bro. Nah itu dosanya kayak apa? Tergantung. Bila ia minta ampun kepada Tuhan, minta ampun logika, diampuni Tuhan. Tapi beliau aku ada tidak. Kamu lawan Tuhan. Nah ikam memang ampun dosanya. Sudah mati juga ampun ya. Ya mulai kalau sama dari jauh ya. Ipar lagi menggemetani. Jadi ipar bahaya juga, bahaya serumahnya lah. Bahaya juga. Ada lagi tentang seorang perempuan betapa tobat. Guru kalau tidak tobatnya tak begitu besar guru dosa apa ya? Kalau ni guru berselingkuh 3 tahun. 3 tahun. Kenapa sampai berselingkuh? Yang guru lawan laki kawan. Laki kawan ini minta nomor ulun waktu ke rumah. Hubunginya akhirnya apa? Pas terjadi perselingkuhan 3 tahun. Kenapa kamu pas sampai berselingkuh? Ngalih bang udah dipisah. Alasannya apa? Kamu berselingkuh. Laki lu ini gue lewat ulun nih hubungan intimnya tuh imbah naik turun. Mulailah 10 menit. Mak 5 menit kada sama iman naik turun mulai. Nah, laki bini nih adik kamu selingkuh tahannya saja. Nah ini jadi nang naik turun itu perlu juga cari obatnya lah. Bahaya juga pak. Ini kenapa makan? Nah makan kan bapak sopan jawab tahun dulu sampai apa bapak sopan. Nah berarti bakal buktiakan sudah. Itu tahan setengah jam di udara. Ambil 3 rapon basuh jarak 3 cangkir ulah 2 cangkir atau 2 cangkir jadi secangkir ulah 2 ulah 3 ulah 2 jadi bisuhan malam kena gue agak nyerihan minum nih supaya di udara itu setengah jam 2 jam. Nah ada nang sejam di udara kan supan itu pada bibik samping lah. Tapi seandainya minum itu tetap saja ada tapi tahan berarti ada gula darah. Ini mau berarti gula darah dulu. Nah itu supan dulu kan. Ada lagi binian berselingkuh. Berapa lawasnya? Sekitar 2 tahun. Datang dia ke rumah bertanggung obatnya. Kalau dikira berselingkuh ada membadai bang. Tuhan orangnya umur 60 selingkuhan. Kamu berapa? 30. Laki bang berapa? 35. Selingkuhan 60. Kenapa kamu mau berselingkuh dengan Tuhan? Banyak orang untungnya. Nah apa untungnya? Dapat. Berapa kali berteman 1 juta. Nah apalagi untungnya? Terkena 1 juta. Nah betul lagi kamu halus ya? Halus dulu ya. Nah perlu itu dikenali. Kan itu macam mengenali belum lagi. Nah perlu kami biar kalau sampai akan. Ini kan demi keharmonisan rumah tangga ya Allah. Jadi menukar teh lah, teh barang aja saat teh. Buat ke gelas kakak betul pak, pikir genap. Benyu panas. Itu teh tadi dia makan selama 5 hari 5 malam. Menjadi teh basi.
Nah, kemudian direndam senjata Katih Basik. Cuma banyunya dibuati banyu sedikit panasi hangat kokonan supaya tahan lah, biar tahan jangan terlalu panas. Namun nggak terlalu panas kan bangkak pula, dari buah pulang, ini tetap uyang pula. Nah anak kokonya, siapa waktu merendam kurang lebih sejam. Ini menterawih kemana? Itu harus betitir seminggu biar merendam ketahuan tak? Mengambang tuh biar jin jangan merendam lagi. Buktiakan itu kenyataan lah. Jadi tahu sudah nama menguati kan bukan depan, nama mengenali Tih Basik. Itu namanya sudah mujarab ke Tih Basik. Nah itu penyebab perselingkuhan gara-gara kadang-kadang datang di laki. Nah gara-gara satu mantannya, gara-gara halus kalau bini berselingkuh. Cuma orang tadi alhamdulillah sadar diri kan. Kenapa ikan makan anak betubat? Maka dapat duit terus. Takutan gue yang lebih mati. Ada rahasia ilahi film behulat mati. Film rahasia ilahi. Takutan gue berarti baik juga nonton film rahasia ilahi mah. Kalau lagi ke bapak dulu jangan. Kalau lagi kamu pada sadar diri kita sembelihnya kamu. Jadi cukup minta ampun kepada Tuhan, minta akan ampun dosa. Pokoknya menyesal. Kalau kamu menangis, menyesali diri. Jadi baik perjinahan ini Tuhan anu ada pilih bulu. Ada dalam kasus tadi kan abah tiri dan anak tiri. Anak tiri SMP kelas 2 sudah diselingkuhi. Ada bini ada. Ini nang bini ke rumah ulun. Jadi anak kawin kan diancam oleh abah tiri. Bila mengawinkan kubunuh. Kenapa alasannya membunuh? Aku juga ada punah belum wah ingon. Umur 4 tahun diberi makannya anak tiri nih. Ada punah sebelumnya. Kenapa? Karena digawinya terus anak tiri. Mulai SMP pas 3 SMA tamat kada punah aja baik. Mulai SMP berapa tahun? 5 tahunan lah. Karena mau dikawinkan anak tiri kada awal lagi. Bapak tiri menyelingkuhin nih, menjinahin awal lagi. Jadi jurun kamu kenapa? Nah, mau ucapin bini nih. Kenapa ya kamu sama dia? Padahal keluarga diancamnya itu parah. Dia punya parang di gulunan. Bungnya bilang siapa aja pada bunuh. Bunuhnya. Julun kepada ya kan keluarga. Kawinkan anak, selamatkan anak. Usia anak. Bagi ibu jangan apa sekira jangan bernafsu lagi abahnya nih nama bunuh. Dihalatakan ringkasnya kawin. Kan bapak diri tulas benar mana lagi berhitung memberi makan umur 4 tahun sampai harus beli sini gak kalau beri makan. Akhirnya nama ia menagih dengan dijinahi anak tiri. Nah itu. Jadi dosa besar. Bapak tirinya Tuhan. Nah jadilah kita jaga diri kita, keluarga kita daripada perjinahan. Dan jangan sampai berdua-duaan. Dan jangan sampai bersentuhan. Islam melarang kita lakian dengan selamat. Ini kan berapa raya Allah. Nah, kita ini masih ulun umat Islam nih. Nah, selamat lakian binian. Kadang-kadang bertamu nang jamplay mengaruh kan. Ini maaf ibu lah. Jangan bersalaman lakian binian nang boleh nikah. Hukumnya apa? Haram. Tidak halal. Itu menjaga. Karena jinah bukan hanya jinah kemaluan tetapi jinah tangan, jinah mata. Rasulullah bersabda setelah disegilah al-yadani tazniyani wal ainani tazniyani. Kedua tangan itu bisa berbuat jinah. Dan kedua mata pun berbuat jinah. Nah, tangan ya sentuhan, salaman. Mata apa ya pandangan.
Karena sebabnya tetap di pandangan kebanyakannya. Memandang tidak bagus, lalu tertarik, timbul hasrat. Nah, itu. Jadi bukan hanya zina kemaluan. Jadi kita jaga diri kita, keluarga kita, karena zina ini kepada siapapun bisa terjadi. Lihat di jam dulu. Nah, jam siang sudah. Jadi kesimpulannya kita memohon kepada Allah supaya kita dijaga diri kita, keluarga kita daripada perbuatan zina. Karena kalau kita merasa misalnya maaf ini asal ada tagawi, ada mesti juga Pak. Kenapa ulama bersisa terjadi zina? Ya kalau surah ulama. Kenapa? Karena laki-laki dan binian ini tetap harap itu. Apalagi tadi berduaan mudah benar konflik seperti bensin dengan api. Nah, jadi kita untuk itu artinya berdoa, ya Allah peliharakan diriku daripada segala macam maksiat. Jadi kita buat zina semuanya. Dan keluargaku atau keluarga kami kan kita berlindung kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Adakah pertanyaan? Iya Pak. Ya. Ya, pewarangan mintuha anak ya Allah. Nah, jangan, tetap harap tidak boleh. Jadi on pewarangan nang bibinian nah ini nya Belanda. Kalau pindah pewarangan jabla juga. Hari ini. Jadi lakian pada lakian, binian pada binian. Misalnya. Majalah nang tuha ada apa lah? Nang tuha lah. Karena bisa saja terjadi perzinahan. Ada kalau di TV berita seorang pemuda umur 25 tahun menjinahi seorang kaninian umur 70 tahun. Ada apa? Berita di TV. Ada operasi sih dijahit. Nah jadi artinya lawan siapapun nang boleh nikah jangan. Adakah lagi yang lain? Masalah yang lain kapai surong aja. Zakat fitrah kah? Masalah puasa kah? Ada nak ada ingat, ada tahu, ragu-ragu, tak menakan. Beda lah. Karena yang beda lah. Sepupu boleh kawin. Acil baik adik mama, adik abah boleh. Karena dalam acil ada boleh kawin. Salaman. Artinya bilanya udu itu kada batal, boleh salaman. Bila udu kita batal, ada boleh salaman. Lawan sepupu udu batal dan sepupu boleh kawin. Sepupu. Babah badang sanak, mama badang sanak kan sepupu lah namanya. Nah itu boleh kawin. Jangan salaman. Cukup kayak ini aja. Nah, ini harus kita jaga. Kita ini masih banyak selama ini masih banyak. Bahkan guru imam khutbah hari raya turun di masjid, nah di binian hamil selaman. Nah, guru itu khutbah kita seorang melihat. Jadi kita ini menyangka guru ingin hilaf nih. Maka menyangka selaman hilaf lah. Jadi jangan inilah kan sepupu jangan. Boleh. Ipar. Ini ipar udah tak kancang di bini. Iya. Jangan berilan aja. Nah, itu berilan misal utang semuanya. Ayo serong makan apa lagi? Naik serong nanti makan. Lawan bini Mama Rina kayak gitu. Lawan bini Mama Rina. Iya, bini Mama Rina. Bini paman misalnya. Bini paman. Iya. Bini paman kan bini kayak apa? Bini paman itu kita boleh kawin. Seandainya paman kelebihan kita boleh kawin. Bini paman lunas. Nah, boleh kawin. Nah, jadi boleh kawin udah batal, jangan selama. kalau paman masih hidup. Paman masih hidup. Jangan.
karena boleh kawin. Nah, itu. Boleh kawin. Itu dalam hadis jar Nabi, lebih baik ditusuk dengan jarum besi daripada menyentuh perempuan yang tiada halal. Nah, dalam hadis sahih, Rasulullah itu tidak pernah bersalaman dengan perempuan kecuali perempuan yang ia nikahi. Nah, Nabi tidak pernah menyentuh perempuan kecuali perempuan yang ia nikahi. Jadi ada istilahnya hukum boleh itu. Ada. Jadi tadi supaya kawan perkiraan boleh kadanya wudu ini batal atau kada. Nah, itu. Bilanya wudu batal berarti boleh kawin. Bila wudu kada batal berarti kada boleh kawin. Nah, berarti boleh bersalaman. Boleh bersalaman. Ada lagi? Anak hasil zina tuh bintinya 4 siapa? Nah, itu kalau menurut fikih binnya kak mamanya. Binnya mamanya. Terus statusnya kak mamanya. Jadi bapaknya ada. Kalau mamanya. Dan anak jinah tadi kalau dikawininya misalnya oleh abahnya nang menjinahi tadi. Nah, itu kayaknya ada kaum warisnya rawat. Kalau anak bininya, abahnya itu ada kaum meliakan kawin rawat. Kemudian lagi kalau anak lagian meliakan adik-adiknya kada rawat. Karena itu umannya, nasabnya putus dari bapaknya itu ada. Karena dapat di luar nikah. Selesailah. Siswa lawan guru. Siswa bolehlah kawin dengan guru. Boleh. Nah, berarti kada boleh bersalaman. Jadi kayak apa bersalaman? Si guru ya besarung kayak kaos. Jangan main guru ini jangan pakai kaos ya. Kada kaos. Di itu kami bunga-bungas nah. Jadi tetap aja pakai kaos. Kalau memang harus bersalaman juga kan kadang anak boleh kan selaman kalau selaman. Jadi amun murid kada mungkin suruh bakausnya banyak kan ya orang 20. Nah, jadi si guru bakaus menjaga ini berikan pelajaran juga kepada si murid kan selajur. Nah, bakaus, tukar kaos. Banyak aja kaos yang tipis kah. Andal kan ada kaos. Karena kita kada bakaus itu setiap hari dapat dosa kan, setiap hari bersalaman kita nih dapat dosa terus, sekalipun dosa kecil menumpuk menjadi besar juga, jadi besar dosa. Nah, jadi bagi pengajar lah sekolahan bakaus tangan supaya apa? Terhindar daripada jinah tangan. Jelas saya dah lagi habis kapan? Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Min ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya ayyuhal qayyum ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzu bika min al-kufri wal afiyah. Allahumma ya Allah ya qayyum qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.